Jumpa lagi di TV TV. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Selama masa pandemi ini di rumah aja. Ya, oke. Tapi saya tahu kadang-kadang kalian terpaksa harus keluar rumah sebentar. Dipakai maskernya, jangan lupa. Dan satu hal, selalu bersihkan tangan kalian. Tapi pertanyaan saya, apakah kalian sudah bersihkan HP kalian? Ya, smartphone kalian ini sudah seperti tangan ketiga kalian. Kalian mau ngecek misalnya belanja sebentar, mau ngecek apa yang mau dibeli, dipegang, dikantongin lagi, atau masuk dalam tas, atau masuk dalam mana, terus kalian pegang, kalian semprot-semprot tangan, bersihin tangan mungkin. Oke, tangannya bersih, HP-nya dibersihin nggak? Atau bersihnya bener atau enggak? Oke, kali ini kita akan bahas bagaimana caranya membersihkan smartphone ini dengan cara yang baik dan benar. Tentunya kali ini saya akan dibantu oleh Chris. Oke, sebelum kita masuk ke cara membersihkan smartphone-nya sendiri, kita mau ngingetin beberapa hal yang jangan dilakukan ketika kalian mau membersihkan smartphone kalian. Yang pertama itu, jangan merendam dalam cairan pembersihnya langsung. Walaupun device kalian itu punya sertifikasi IP68, kita tetap nggak menyarankan karena IP68 itu dites menggunakan fresh water atau air bersih. Ingat, smartphone itu dirancang untuk kejadian tidak sengaja, bukan untuk disengaja. Air sabun yang mengenai seal akan bisa membuat seal menjadi kering atau berubah bentuk, yang akhirnya membuat tidak bisa menghalau air lagi. Kemudian jangan langsung menyemprot cairan pembersihnya seperti ini langsung ke smartphone kalian. Karena takutnya di smartphone kalian banyak celah, terutama misalnya kayak sisi-sisi speaker nih, karena speaker itu kan bolong. Takutnya ketika kalian semprot itu, cairannya langsung masuk ke dalam komponen smartphone kalian. Kemudian jangan membiarkan cairan masuk ke dalam lubang pada smartphone-nya, seperti misalnya lubang jack atau lubang charger-nya seperti ini. Lalu usahakan pas lagi kalian mau bersih itu dalam kondisi mati, jadi jangan pas lagi nyala. Kemudian jangan juga menggosok dengan keras atau kasar, jadi mesti pakai perasaan ya, jangan barbar gitu ininya bersihinnya. Nah, tadi itu beberapa hal yang sebaiknya jangan dilakukan ketika kalian mau membersihkan smartphone kalian. Oke, sekarang kita masuk ke cara membersihkannya. Yang pertama, kalau kalian punya casing, atau misalnya kalian smartphone pakai casing, sebaiknya dilepas dulu. Ini dibersihkan secara terpisah. Jadi kita mulai dari smartphone-nya dulu, habis itu kita ke cara membersihkan case-nya. Oke, untuk pembersihan fisik awal, pastikan tidak ada partikel kasar atau keras. Jadi misalnya seperti ada batu halus atau pasir gitu, kalau bisa jangan, karena itu bisa bikin smartphone kalian lecet kalau kalian bersihkan gitu, terus ada benda kasarnya. Kemudian lakukan pembersihan dengan kain atau bahan yang tidak meninggalkan residu. Di sini kita menggunakan kain microfiber yang seperti ini nih. Ini microfiber yang bentuknya seperti handuk. Ini kalian bisa pakai karena ini kain ini tidak meninggalkan residu ketika kalian pakai. Kalau untuk alternatifnya gimana? Kalau nggak ada ini, kalian bisa pakai kain lain yang bahannya itu menyerap keringat seperti kaos kutang atau kaos dalam. Loh, kenapa mesti kaos kutang atau kaos dalam? Jadi, kenapa nggak pakai kaos biasa gitu kan, biar cepet gitu, kalian tinggal pakai kaos, langsung bersihin gitu. Tapi kita nggak gitu menyarankan. Pertama, alasannya adalah beberapa kaos ada campuran bahan polyesternya yang tidak begitu menyerap air. Kemudian alasan kedua adalah adanya bahan perwarna di kaos kalian. Itu bisa merubah karakteristik atau unsur di kainnya itu sendiri. Jadi lebih baik pakai kain microfiber, ini yang terbaik. Atau kalau nggak ada ya kaos dalam atau kaos kutang, karena itu dirancang untuk menyerap keringat atau menyerap cairan gitu. Oke, cairan pembersih apa yang bisa kita pakai? Yang pertama itu alkohol 70%, tapi kita tahu karena lagi kondisi pandemi ini, kalian pasti agak kesulitan mendapatkan alkohol 70% ini karena lagi langka. Jadi, kita cari alternatif yang lain itu adalah disinfektan cairan non-korosif, yang bukan disemprot ya. Jangan pakai yang bukan yang disemprot, karena tadi seperti kita bilang, berbahaya kalau masuk ke sela-sela smartphone-nya. Tapi di sini kita pakai alternatif yang lain lagi, ini air sabun. Jadi kita di sini pakai sabun cuci tangan biasa aja yang kurang lebih kalian semua pasti punya. Jadi kita lakukan adalah kain microfiber ini kita basahkan sekaligus dengan sedikit aja itu sabun cuci tangannya tadi. Kemudian kita peres, kemudian jangan pas lagi basah-basah banget pakainya. Jadi udah diperes, tunggu bentar, lalu kita bisa bersihkan seperti ini.
Untuk pengeringan bisa dilakukan dengan kain atau bahan hingga benar-benar kering ini smartphone-nya. Lalu sebaiknya kita melakukan penjemuran di bawah sinar matahari. Nggak usah lama-lama banget, 10-15 menit aja cukup. Kemudian setelah smartphone-nya udah bersih, selanjutnya kita perlu bersihkan adalah casing-nya. Kalau misalnya kalian memang pakai casing, jadi kalau untuk casing ini jauh lebih mudah ya. Jadi seperti tadi juga, yang penting pas lagi dibersihin itu nggak ada partikel kasar atau keras. Lalu untuk bahan plastik atau karet, gunakan sabun pembersih. Bila perlu, rendam casing dalam cairan sabun. Kalau ini kan bukan benda elektronik, jadi kalian celupin, kalian ini nggak masalah. Kemudian, bila perlu, gunakan sikat halus untuk membersihkan casing. Jadi mungkin kalian punya sikat gigi yang udah nggak pakai, itu bisa dipakai juga. Kemudian, keringkan. Kemudian jemur minimal 15 menit di bawah sinar matahari. Lalu kita juga menyarankan nih, kalau bisa, kalian melakukan ini 1 kali sehari dalam masa pandemik ini. Lalu, lakukan pembersihan saat ada matahari, karena masih dijemur juga. Kemudian, kita juga tidak menyarankan pakai tisu, karena tisu ini bisa meninggalkan residu dan nggak sehalus pakai kain microfiber tadi. Kemudian, kita juga menyarankan pakai casingnya tuh yang plastik atau karet aja, supaya mudah dibersihkan. Lalu, menggunakan screen protector atau tempered glass, supaya mudah dibersihkan juga. Salah satu alasan lainnya adalah supaya kalian ketika membersihkan gitu, itu nggak langsung kena lapisan oleofobiknya. Kemudian ini juga kita nggak gitu menyarankan menggunakan casing smartphone dari materi kulit atau kain yang susah dibersihkan. Lalu juga saat kalian bersihin smartphone kalian itu, kalau bisa menggunakan masker dan sarung tangan juga, terutama saat membersihkan gadget orang lain. Oke, mungkin sekian dulu tips membersihkan smartphone kali ini. Seperti tadi kita ingetin 1 kali sehari ya teman-teman. Jadi yang perlu kalian bersihin itu nggak cuma tangan, smartphone kalian juga harus dibersihkan. Ya, jadi kira-kira kayak gitu ya cara bersihin yang baik dan benar. Jangan lupa rajin-rajin 1 kali sehari paling nggak dibersihin. Apalagi kalau kalian keluar-keluar sering-sering dibersihin ya. Jangan lupa tips-tipsnya tadi yang udah dikasih. Oke, stay safe, stay at home, di rumah aja, dan selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Saya Didi Irfan, jaga Trivi TV.